kita akan praktek ya, kita akan meditasi, dan ini yang kalau boleh saya sharing, ini yang paling, sering saya lakukan, meditasi ini. Iya. Oke, silakan tutup matanya. Sadari nafasnya. Tidak perlu ada teknik nafas, yang perlu ada menyadari nafas. Anda hanya menyadari Anda sedang bernafas. Izinkan karena ini waktu akan agak berlangsung lama, jadi izinkan tubuh Anda untuk mengikutinya dengan lepaskan dulu waktunya, ya. Jadi Anda biarkan proses ini sampai berakhir. Izinkan saya tetap mendampingi. Terus sadari nafasnya. Sadari perasaan-perasaan Anda. Anda bisa mungkin merasakan ketenangan Anda, atau merasakan kekhawatiran, kegelisahan, apapun itu Anda hanya cukup menyadarinya. Tidak perlu mengubahnya, Anda hanya cukup menyadarinya saja bahwa saya sedang merasakan, atau menyadari bahwa sedang ada di state rasa ini, pikiran ini, dan lain sebagainya. Anda hanya bertugas untuk menyadari dan mengamati saja. Sekarang Anda menyadari bahwa di luar sana adalah sebuah keadaan-keadaan.
Anda melihat keadaan-keadaan, Anda menyadari bahwa ada keadaan ekonomi, ada keadaan anak-anak, yang namanya sehat sakit, ada yang namanya kaya miskin, ada yang namanya berhasil, gagal. Itu adalah keadaan-keadaan, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya berada adalah nafas ini. Yang nyata-nyata, yang benar-benar ada adalah nafas ini. Rasakanlah karena Anda merasakan nafas ini. Dan ini bukan ilusi, ini nyata. Sedangkan kehidupan dunia itu adalah keadaan-keadaan yang tercipta. Biarkan itu sementara waktu ada di sana dan kesadaran kita kembali kepada diri kita, fokus merasakan nafas, merasakan keberadaan tubuh ini, merasakan keberadaan diri kita di kehidupan ini. Sadari dan akui jika kita mempunyai perasaan-perasaan, adanya kekhawatiran, kegelisahan, mungkin juga ada iri, ada dengki, ada kemarahan, dan lain sebagainya. Sadari jika masih ada, dan Anda memahami bahwa itu adalah sebuah yang kita hanya ke-trigger. Itu bukan keberadaan yang sebenarnya. Itu adalah sebuah keadaan. Untuk itu, lepaskan jika kita ada perasaan-perasaan iri, dengki, ada perasaan kekhawatiran dan kegelisahan, dan kita menyadari bahwa itu semuanya kita terpengaruh oleh keadaan-keadaan di luar. Dan kita memahami bahwa keadaan-keadaan di luar itu adalah sebuah yang tidak nyata. Ini adalah keadaan. Dan keadaan bisa berubah-berubah. Lepaskan semuanya. Semuanya lepaskan perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan, yang membuat Anda menjadi tidak utuh. Lepaskan. Anda cukup menyadari bahwa keadaan dualitas itu memang ada. Ada sakit, ada sehat, ada berhasil ataupun gagal, ada benar, ada salah. Anda cukup menyadari aja bahwa itu memang ada. Ada dalam arti itulah bentuk kehidupan. Itulah keadaan kehidupan. Kita cukup menyadari saja dan mengambil jarak untuk mengamati itu semuanya. Tapi tidak terjebak untuk masuk ke dalamnya. Kita sekarang mulai belajar untuk mengamati dualisme, mengamati dualitas. Ambillah jarak dari itu semuanya.
ambil jarak, semakin menjauh. Anda hanya cukup menyadarinya, tidak menolaknya, tapi mengambil jarak. Sehingga Anda bisa ada di zona yang netral, yang bisa lebih objektif dan mengamati keduanya. Kembali lagi kepada keberadaan diri kita yang sebenar-benarnya. Kita berserah diri sepenuhnya kepada diri kita. Merasakan tubuh ini dengan segala keberadaan dan fungsi-fungsinya. Sambil tetap menyadari nafas kita, Anda sudah mulai menerima diri Anda seutuhnya. Anda sudah mulai menerima diri Anda sepenuhnya. Menerima hidup Anda sepenuhnya. Keberadaan diri Anda sepenuhnya. Anda menyadari kehidupan Anda dari mulai saat Anda di kandungan, dan ketika sudah keluar dari rahim ibu kita, kemudian Anda dibesarkan oleh orang tua, apapun bentuknya, apapun perjalanan hidup kita. Sampai saat ini, Anda sadari bahwa itu adalah sebuah perjalanan. Itulah hidup Anda. Anda hanya cukup menyadari saja bahwa baik dan buruk itu adalah keadaan. Keberadaan yang sesungguhnya adalah semuanya adalah baik untuk kita semuanya. Apapun bentuknya adalah pembelajaran untuk kita semuanya. Ada kesedihan, ada rasa malu, ada kekhawatiran, ada kemarahan,
Kita dikenalkan dengan rasa-rasa itu biar kita juga mengetahui dan memahami apa itu sehat, apakah itu lapang, apakah itu optimis, berani, apa itu yakin. Jika tidak ada sedih, tidak ada merasa kehilangan, kita tidak paham apa yang namanya ikhlas. Jadi semuanya terima segala bentuk kehidupan Anda pada masa-masa lalu. Anda sadari itulah salah satu pembelajaran untuk kita semuanya. Sehingga kita belajar untuk memahami kehidupan ini. Dan akhirnya kita memahami untuk berserah diri sepenuhnya, kita tunduk, kita patuh kepada yang ada di dalam diri ini. Sadari bahwa selama ini kita so tahu bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita membentuk kehidupan ini, bagaimana kita mengurus keluarga, mencukupkan rezekinya, bagaimana agar sukses, bagaimana supaya berhasil, dan lain sebagainya. Kita berpikir, kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu berdasarkan pikiran-pikiran yang menurut kita tahu. Serahkan itu semuanya, lepaskan. Kita lebih mengikuti rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Kita ikuti. Jikapun kita berpikir dan merasakan, itu atas bimbingannya. Jika Anda sekarang bertanya, bagaimana saya perlu menjalani hidup ini? Tanyakan ke dalam diri Anda. Apa jawabannya? Dengarkan baik-baik. Dan ini bisa menjadi pengalaman individual masing-masing. Anda sadari kembali, Anda sadari keutuhan hidup Anda, keberadaan diri Anda. Dan Anda sadari bahwa karunia dan keberkahan, rahmat dari Yang Kuasa selalu menyertai kita. Sadarilah keberadaannya, karena selalu menyelimuti kehidupan kita.
Sadari potensi-potensi Anda, apapun itu. Jika Anda melihat potensi Anda kecil, tidak apa-apa. Lihat dan sadari Anda punya potensi. Jangan-jangan ketika Anda melihat itu kecil, itu hanya persepsi Anda. Apapun potensi itu, itu pasti berguna bagi yang lainnya. Jangan nilai bahwa potensi-potensi itu sia-sia, kecil. Lihatlah bahwa segala sesuatunya adalah berharga. Lihatlah bahwa segala sesuatunya pada diri Anda itu sesuatu yang bernilai dan berharga. Tidak ada yang sia-sia pada ciptaannya. Untuk itu, sadari dari semua karunia yang diberikan kepada kita berupa potensi-potensi itu. Apa yang perlu kita lakukan setiap waktunya, setiap harinya. Itulah keberadaan. Sadari dan Anda sadar sekarang bahwa Anda setiap harinya mungkin saja lebih banyak mengkhawatirkan masa depan, Anda mengkhawatirkan bagaimana di kemudian hari, tapi jarang Anda fokus kepada keberadaan-keberadaan tentang suara-suara hati, tentang bimbingan-bimbingan yang setiap harinya itu disampaikan di dalam diri Anda untuk bergerak ke sana, ke sini, untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Anda jarang mendengarkannya. Yang Anda sering kemungkinan adalah memikirkan bagaimana masa depan. Anda atau kita semuanya lebih sering mengkhawatirkan keadaan-keadaan, memikirkan keadaan-keadaan. Untuk itu, kembalilah kepada kesadaran saat ini, keberadaan-keberadaan saat ini. Suara-suara dari hati atau sebuah kesadaran di dalam diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Anda menyadari bahwa di sekitar kita ada yang namanya keluarga. Anda sadarilah keberadaan-keberadaan mereka. Mereka adalah sesuatu yang bernilai yang dianugerahkan di kehidupan kita. Karena kita lebih banyak memikirkan tentang masa depan atau keadaan-keadaan di luar diri kita jarang merasakan keberadaan atau terkoneksi dengan mereka semuanya, dengan keluarga, rasakan koneksinya dengan pasangan yang punya pasangan, dengan anak-anak
yang mempunyai anak-anak, rasakanlah keberadaan mereka bahwa itu adalah anugerah karunia yang ada di sekitar kita yang tentunya itu atas izinnya. Sadarilah keberadaan mereka seutuhnya dan sadarilah mereka didatangkan pasti ada pembelajaran, ada sesuatu yang bernilai untuk diri kita. Tidak ada yang sia-sia yang didatangkan kepada kehidupan kita. Mungkin saja diri kita lebih banyak ekspektasi-ekspektasi yang dilontarkan kepada mereka, kepada pasangan, kepada anak-anak, dan juga mengkhawatirkan masa depan mereka. Fokus kesadaran kita ke arah tentang kekhawatiran terus, tentang keinginan kita terus, tentang harapan-harapan kepada mereka. Tapi kita jarang menyadari keberadaan mereka seutuhnya, keberadaan yang bernilai pada diri mereka. Kapan kita mengucapkan terima kasih atas keberadaan mereka? Seolah-olah mereka hanya sesuatu yang kebetulan saja. Mereka orang tua kita, mereka pasangan kita, mereka anak-anak kita. Padahal tidak ada yang kebetulan, pasti ada sesuatu yang bernilai untuk diri kita. Sadari itu, jika Anda memang menyadari bahwa keberadaan mereka itu sangat bernilai untuk kemajuan-kemajuan diri kita, untuk pembelajaran-pembelajaran diri kita. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Berikanlah senyuman kepada jiwa-jiwa mereka. Ucapkanlah terima kasih. Wahai pasangan, wahai anak-anak, terima kasih. Atau keluarga, atau orang-orang sekitar kita. Dan yang ikut sesi ini, semuanya tidak yang sia-sia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Lihatlah semuanya dengan penuh kesadaran. Baik dan buruk, suka dan tidak suka, itu hanya penilaian-penilaian ego kita. Itu masalah konsep yang ada di pikiran kita. Seperti teriakan anak-anak. Apakah itu buruk?
Belum tentu, jangan-jangan di kemudian hari ketika anak-anak sudah besar, Anda merindukan teriakan-teriakan anak-anak itu. Jadi pandanglah semuanya apa adanya, nikmatilah semuanya keberadaan-keberadaan maupun keadaan dengan sadar sepenuhnya. Apa yang menjadi pembelajaran pada diri kita. Anda pun menyadari keberadaan tempat kita bernaung, rumah ini, tempat tinggal ini. Rasakanlah keberadaannya dan menyadari apapun bentuknya, tempat bernaung ini sangat bernilai. Membuat kita berteduh, bisa merasa aman, dan melindungi kita dari keadaan luar. Kapan terakhir kali kita berterima kasih atas keberadaan rumah kita ini? Jika ada yang belum berterima kasih, ucapkanlah terima kasih atas keberadaan tempat bernaung kita. Terima kasih atas naunganmu. Dan doakan rumah kita, tempat tinggal kita, tempat naungan ini dijaga, diberkahi, dan dapat bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitarnya. Rasakan juga keberadaan-keberadaan dari benda-benda yang ada di rumah, tanah, udara, air, api, dan semua elemen yang menghadirkan kehidupan ini. Rasakanlah keberadaannya. Sadarilah bahwa kehidupan ini karena ada elemen-elemen yang membentuk kehidupan ini. Rasakanlah keberadaannya. Atau paling tidak, sadarilah mereka ada. Begitupun dengan keberadaan-keberadaan makhluk-makhluk, apapun makhluknya, binatang, tumbuhan, sampai ke yang terkecil, sampai yang paling halus, yang gaib, dan yang nyata. Rasakanlah keberadaan mereka. Berterima kasihlah atas keberadaannya.
Dan sekarang sadari bahwa ada yang menghidupkan semuanya. Sadari bahwa semuanya ada yang menghidupkan. Diri kita, keluarga kita, tempat kita bernaung, dan semua makhluk di alam semesta ini. Sadari bahwa ada yang menghidupkan. Sadari sepenuhnya ada Sang yang menghidupkan. Sadari diri ini ada yang menghidupkan. Ada suara-suara, ada vibrasi, ada energi. Rasakan keberadaan yang lebih halus lagi. Yang mengatur kehidupan ini. Dan Anda bisa mengamati kehidupan dengan segala bentuk kehidupan, dengan berbagai macam bentuk, termasuk bentuk karakter manusia, kejadian-kejadian. Itu sebagai permainan. Sesuai dengan peran masing-masing. Kita tidak perlu iri, tidak perlu dengki. Mereka menjalani masing-masing dengan kesadaran masing-masing. Anda cukup menyadari diri Anda sendiri berperan seperti apa. Anda fokus kepada diri Anda sendiri. Apa perannya? Apa yang perlu dilakukan dengan semua potensi yang dimiliki? Anda fokus, khusyuk dalam menjalani kehidupan ini. Dan perhatikanlah rasa sejati dari diri Anda.
Koneksikan Anda dengan rasa sejati yang hidup, yang sebenar-benarnya di dalam diri Anda, dan setialah kepada rasa ini. Anda cukup ada di rasa ini dan terkoneksi selalu di rasa ini. Karena rasa inilah yang nyata-nyata ada. Sehingga Anda bisa membedakan saat ini mana rasa sejati, mana keberadaan sejati, mana keadaan. Anda bisa mempunyai kesadaran ketika Anda bisa melihat masa depan atau keadaan, dan Anda pun bisa masuk ke dalam, merasakan rasa sejati. Dalam merasakan rasa sejati ini, Anda pun bisa mengamati keadaan-keadaan di luar sana. Hanya saja bedanya, Anda sekarang menyadari bahwa itu adalah keadaan. Bahwa hidup yang sesungguhnya adalah rasa ini. Rasa sejati ini. Saat ini yang Anda sedang rasakan terkoneksi dengan rasa sejati di dalam diri Anda. Anda mulai membayangkan ketika rasa sejati ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda melihat diri Anda, ketika melihat pasangan Anda, rasakan koneksinya. Ketika melihat anak-anak Anda, mungkin Anda sekarang lebih mudah untuk tersenyum karena terkoneksi dengan rasa sejati Anda dan pasangan Anda, dengan anak-anak, dengan kehidupan ini, dengan interaksi dengan semua orang, terkoneksi dengan teman-teman di sini semuanya yang berjodoh di sesi ini, dan juga terkoneksi dengan manusia yang mungkin tidak sempat, teman-teman kita yang tidak berjodoh atau belum berjodoh pada sesi ini, dan teman-teman yang tidak mengikuti sesi ini, dan manusia-manusia lainnya. Rasakan koneksinya, rasakanlah keberadaan Sang Maha Hidup ada di semua makhluk, ada di setiap manusia. Dan menyadari semuanya ada pembelajarannya. Siapapun itu. Termasuk yang mungkin selama ini Anda tidak sukai, Anda benci,
Tapi apakah itu sia-sia dihadirkan untuk Anda? Sadari bahwa itu sia-sia, yang tidak disukai selama ini. Apakah sia-sia? Sadari segala bentuk, semuanya ada pembelajarannya, siapapun itu. Bersikaplah wajar, beresponlah wajar. Jika Anda memang tidak suka, bersikaplah wajar dalam mengungkapkannya. Hanya sebagai bentuk manusiawi Anda, sosial, hukum-hukum sosial, tapi ketika Anda menyadari lebih dalam, Anda menyadari bahwa itu adalah pembelajaran buat diri kita semuanya. Sadari bahwa dari setiap kejadian, ada hikmah, ada kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Jangan terpancing dengan keadaan-keadaan yang diciptakan oleh persepsi-persepsi Anda, sesuai dengan ekspektasi Anda. Sehingga Anda lebih gampang melihat keburukan orang lain, sisi negatif dari sebuah kejadian, daripada sebuah keberadaan yang sesungguhnya, yaitu hikmah dan pembelajaran buat kita semuanya. Kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Itulah keberadaan sesungguhnya. Pahami dan sadari bahwa Anda sekarang lebih paham apa itu keadaan, apa itu keberadaan. Dan simpanlah pemahaman ini dalam kehidupan keseharian kita. Anda setia dengan rasa ini, jiwa yang tenang, rasa sejati yang sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Dan Anda berserah diri sepenuhnya kepada rasa ini. Anda percaya, Anda yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Anda hanya perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, sesuai dengan peran dan potensi-potensinya. Sekali lagi, sadari keberadaan diri kita yang sungguh berjasa tubuh ini, keberadaan keluarga kita, keberadaan udara, air, api, dan semua elemen, keberadaan semua makhluk di semesta ini. Koneksikanlah dengan semuanya. Rasakanlah keberadaan ini semuanya.
Nikmatilah saat ini. Nikmatilah masa-masa ini. Dengan menyadari keberadaan saat ini, Anda lebih bisa menikmati hidup. Menikmati keberadaan tubuh ini. Menikmati keberadaan ketika Anda di rumah. Menikmati dengan keluarga Anda. Menikmati Anda berolahraga, bersepeda. Menikmati sambil menghirup udara atau apapun itu, ketika jalan kaki atau apapun. Nikmati. Menikmati saat-saat ini. Kadang kita lebih banyak dan sering melihat masa depan lagi. Sehingga apa-apa yang kita bisa lakukan, kita bisa nikmati saat ini, akhirnya tidak melakukannya. Contohnya, Anda bisa menikmati ketika Anda duduk, ketika Anda membaca, ketika Anda menikmati makanan yang ada di rumah misalnya, atau rezeki makanan yang ada di depan Anda fokus menikmati makanan, tidak lagi bukan menikmati atau sambil makan, tapi Anda berpikirannya dengan keadaan-keadaan masa depan, nanti, dan lain sebagainya. Anda tidak mindfulness akhirnya ketika Anda makan. Anda punya cukup waktu misalnya untuk olahraga atau bikin sesuatu, tapi karena Anda lebih banyak memikirkan masa depan, akhirnya yang seharusnya Anda bisa nikmati keberadaan saat ini, karunia-karunia dan kesempatan-kesempatan hidup untuk Anda, akhirnya terabaikan dan terlewatkan. Nikmatilah keberadaan diri Anda dan kehidupan ini setiap langkahnya, setiap waktunya. Nikmati keberadaan saat ini. Jika Anda mau memperbaiki masa lalu Anda, cukup hanya sadari bahwa itu hanya untuk memperbaiki, tapi tidak terhanyut dengan masa lalu. Begitupun juga dengan masa depan. Silahkan Anda memikirkan masa depan dan merencanakan masa depan seperti apa. Tapi tidak terhanyut dengan masa depan. Lakukanlah sekedarnya. Tidak terhanyut, apalagi terbelenggu. Sehingga Anda kalau terbelenggu dan terhanyut, Anda tidak merasakan nikmatnya keberadaan Anda saat ini, hidup ini, pada saat ini. Teruslah merasakan keberadaan diri kita, nafas kita, dan kita bisa menikmati saat-saat ini. Keberadaan sekitarnya. Lakukan latihan ini terus-menerus dan sadari terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, cukup?